Selamat datang di Ibu Channel, channel guru berbagi. SMK bisa, SMK hebat. Ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rangkaian pekerjaan pembuatan belt drive assembly yang sudah kita buat, terakhir kita akan mengimplementasikan modeling 3 dimensi menjadi output berupa gambar yang dapat dicetak di kertas, baik itu gambar kerja masing-masing komponen dan gambar isometrisnya, kemudian gambar kerja 2 dimensi bendera kitan, kemudian gambar 3 dimensi expose view maupun gambar render 3 dimensi bendera kitan. Bagaimana langkah-langkah pembuatan gambar kerja di program Autodesk Inventor? Mari kita simak video berikut ini. Untuk membuat drawing, maka langkahnya kita klik new dahulu, kemudian kita pilih ISO IDW yang biasa kita pakai sesuai dengan standar, create, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Langkah pertama kita akan menyesuaikan seperti yang biasa kita pakai. Kalau ini defaultnya adalah A3, untuk merubahnya kita di sheet 1, kemudian di edit sheet, di sini A3, boleh kita rubah menjadi A4 atau terserah keinginan kita. Karena kita pakainya A3, kita pakai A3. Kemudian posisinya adalah landscape atau mendatar. Kemudian posisi untuk title block atau etiket ada di sini. Kalau diinginkan di sini tinggal minta seperti ini. Oke, kalau sudah kita oke. Kemudian garis tepi ini bisa kita rubah, yaitu kita lewat drawing resource di border. Di sini kita klik define new border karena kita akan membuat baru, atau boleh define new zone border, kita klik. Oke, di sini kita ada anak panah, kita klik. Seperti standarnya aturannya di sini 10, kemudian di sini adalah 20. Maka yang di sini adalah left, kita ganti menjadi 20. Oke, kemudian center mark boleh kita hilangkan, label-label juga boleh kita hilangkan. Oke, setelah itu kita klik oke. Kalau sudah, kita finish cut. Kita beri nama misalkan A3. Save. Nah, di sini A3 sudah muncul. Ini nanti kita masukkan ke sini karena di sheet 1 ini defaultnya adalah border, ini boleh kita hapus, kita delete. Kemudian A3 ini kita masukkan, insert. Oke, nah di sini sudah masuk. Langkah berikutnya kita akan mengganti title block. Kalau di sini adalah default yang ada, kita ganti ke yang baru. Di sini title block, kita boleh membuat baru, define new title block, kita oke. Kemudian kita menggambar di sini. Oke, misalkan kita membuat rectangle, ukurannya adalah misalkan 185 panjangnya, kemudian tingginya 35. Oke, kemudian kita tarik garis ini. Oke, kita besarkan sedikit. Oke. Oke. Kemudian kita hapus garis-garis yang tidak kita perlukan, print sini, hilang ini, kemudian ini. Oke. Kemudian kita ukur 70, 30, 50. Juga 20. Sepuluh. 10, 5, 5. Oke.
Kemudian kita akan mengisikan teks-teks yang ada di dalam etiket ini. A, misalkan di sini tempatnya, ke kasaran dalam new millimeter, kita cari di simbol. Nah, ini select, copy, kita paste, kemudian milimeter. Oke, hurufnya mungkin perlu kita ganti tinggiannya, misalnya kita pakai 2,5. fontnya bisa kita ganti ke ISO value. Oke, kemudian mungkin italic. Oke, kita masuk. Kemudian di sini ada lagi toleransi ISO. Oke, kita ganti dulu ISO value. Supaya 2,5. Oke, toleransi ISO, huruf besar semua, toleransi ISO. Oke, kemudian ini perlu kita geser, kemudian yang sama mungkin bisa kita copy, kita paste, kita pindah misalkan di sini. Oke, nah, paste lagi. Kita luruskan sekalian, paste lagi. Oke, kita besar. Kita copy, paste, kita geser sini. Oke, kita edit sini, skala. Oke, ukuran dalam milimeter, kemudian tanggal. Oke, di sini digambar. Oke, dilihat. Oke, disetujui. Oke, kemudian kita copy lagi tadi, kita paste lagi. Ini kita taruh ke bawah. Semuanya akan geser. Oke, kita geser, gambar di sini, dilihat. Kita taruh di sini. Kemudian taruh di sini, form. Oke, di sini peringatan. Oke, dan di sini adalah tidak ada, nanti kita memasukkan secara rumus. Oke, kita hapus. Berikutnya kita akan menggambar lambang proyeksi di sini. Oke, lingkaran kita buat di sini misal. Oke, align. Oke, jadi kemudian kita membuat garis line buat di sini. Oke, kita rubah jenis kertasnya.
jenis garisnya yaitu dashboard. Oke, skalanya bisa kita kecilkan, skalanya 0,5 misalkan. Oke, kemudian begitu juga yang di sini. Oke, kita klik kanan properties, kita rubah menjadi dashboard. Oke, skalanya 0,5. Oke, kemudian ini saya copy, kita paste. Oke, saya taruh di sini. Proyeksi. Oke. Ya. Kemudian kita akan menginput teks lagi, tetapi teks ini nanti akan bisa berubah-ubah sesuai dengan AI properties yang diinput, bila mana projectnya akan berganti. Sedangkan kalau yang sudah kita kerjakan tadi adalah ini akan selalu tetap berada di sini. Langkahnya adalah teks lagi, kita klik, kemudian kita tempatkan di sini misalkan. Terus kemudian kita atur lagi, misalkan kita ingin isopeur. Oke, kemudian tingginya misalkan kita ganti, katakanlah misalkan 5. Kemudian tebal, miring, kemudian kita tempatkan di tengah, kemudian juga di tengah. Terus kemudian kita input berdasarkan ini. Misalkan properties drawing, di sini kotak tadi adalah perusahaan atau mungkin sekolah kita, misalkan gitu. Kita klik company, kemudian kita klik add parameter. Oke, kemudian kita oke. Nah, agar nanti bisa berada otomatis di tengah, kita minta bantuan, kita bikin line sini sampai di sini. Kemudian line ini kita rubah statusnya menjadi sketch only. Kemudian ini kita rubah yaitu minta bantuan constraint. Di sini titik ini kita tempatkan di titik ini, jadi biar bisa di tengah. Oke, kemudian berikutnya yang di sini untuk misalkan judul kita minta bantuan juga sama biar bisa berada di tengah. Oke, klik sketch only. Kemudian yang ini coba kita copy, kemudian kita paste. Oke, kita paste, kemudian kita coba pindah sama kayak tadi. Oke, di sini kita taruh di tengah sini, tetapi inputnya kita rubah. Oke, di sini bukan company tetapi misalkan kita isi dengan project. Oke, nah kemudian di sini misalkan kita beri dari halaman berapa, dari total halaman berapa, kita masukkan lagi. Mungkin kita bisa paste lagi yang tadi. Oke, kita alihkan ke sini, kita minta bantuan lagi. Oke, klik ini, kita rubah isinya dahulu, kita blok dulu, sheet number kita masukkan, kemudian garing number of sheet. Nah, oke, ini kita hapus. Oke, kemudian sudah di tengah-tengah kita masukkan. Oke, ini kita masukkan sama tadi, yaitu kita ubah ini tengahnya, ini di tengah sini. Kemudian yang di sini adalah formnya sama, kita paste lagi aja. Oke, yang ini kita geser, kita kembalikan. Oke, kita taruh ini. Oke, kita edit blok di sini, sheet properties, sheet size, masukkan. Oke, kemudian kita rubah sama, yaitu isopeur, kemudian ukurannya sama 5, tebal. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, di sini sama, kita masukkan, klik di sini. Oh, kita align dulu, klik di sini. Oke, kita rubah jadi sketch only. Kemudian kita constraint titik ini sama titik ini. Oke, kemudian berikutnya yang di sini kita teks lagi,
misalkan kita teks bikin di sini, terubah dulu separuh 2,5, kemudian italic, kemudian di sini kita setting drawing, kemudian di sini adalah outer, misalkan kita masukkan outer. Oke. Nah, sudah jadi. Kemudian yang dilihat juga sama. Oke, klik, kita copy saja, copy, kita paste. Oke, kita taruh di sini, kita luruskan, kita paste lagi. Oke, di sini kita rubah, dilihat di sini kita rubah outer, properties drawing outer kita rubah menjadi check by, kemudian kita masukkan sama, misalkan tengah, terus kemudian kita masukkan yaitu add parameter, kita klik, kemudian kita oke. Nah, di sini sudah berubah, di sini juga sama, kita double klik, kita rubah menjadi engine approved by. Oke, kita add parameter lagi. Oke, kita oke. Nah, di sini kalau ini mungkin kurang tengah, bisa kita tengahkan sedikit. Oke, kemudian kita lihat yang bisa kita masukkan lagi adalah di sini tanggal, sama mungkin kita bisa di paste lagi yang ini, kita masukkan di sini. Oke, double klik, kita rubah, kita merubahnya menjadi tanggal, create date. Oke, kita add parameter. Oke, kita oke. Oke, kemudian mungkin ini bisa sambil kita geser sedikit biar nanti tempatnya tidak terlalu bertumpuk. Oke, kita cek apakah masih ada yang kita isikan. Oke, sementara yang kita isikan itu kita finish cut, kita beri nama yaitu title block, misalkan title block A3 misalkan, save. Oke, di sini masih belum berubah karena yang aktif adalah ISO ini kita hapus, kemudian yang title block A3 yang barusan kita bikin kita klik, kita insert. Oke, di sini sudah masuk, jadi sudah sesuai tanggalnya. Di sini gambar nanti akan kita rubah formnya. Oke, berikutnya ada lagi yang kita tambah, yaitu di sini kita isi dengan project kita. Misalnya kita copy salah satu di sini, kita oke, kemudian saya copy, saya paste, kemudian saya pindah di sini misalkan, kemudian kita ganti projectnya. Nah, di sini saya ganti projectnya. Oke, project saya ganti title, masukkan. Oke, kemudian oke, title saya masukkan di atas sini. Oke, kemudian klik start family, ini kita pindah ke sini. Oke, berikutnya untuk memasukkan isian yang ada di iProperties, langkahnya adalah file, iProperties, summary. Di sini author mungkin saya ganti namanya Oasis, kemudian company Senta M1 Madiun, kemudian titlenya misalkan saya isi di atas tadi di Dakjur 2 CADD P4 TK BOE Malang 2020. Kemudian kita cek di sini project, di sini projectnya tadi saya isi di bawah drive assembly, kemudian status check by di sini Sumarianto, engine approve-nya karena Sumarianto. Kita cek lagi apakah ada yang masih perlu diisikan. Oke, itu dulu, saya klik oke. Nah, di sini sudah masuk. Ternyata yang di sini terlalu panjang, mungkin bisa kita rubah ukuran hurufnya agar lebih kecil. Di sini kita edit title, double klik, mungkin besar hurufnya kita rubah 3,5. Oke, finish cut, yes. Nah, sudah cukup. Oke,
sudah sesuai ya. Berikutnya kita akan setting style manager. Kita klik di sini, kita style editor. Oke, default standar ISO. Di sini kita lihat view preference, kita akan memilih first angle atau proyeksi rupa, atau kita memakai third angle atau proyeksi Amerika. Kita memakai proyeksi Amerika. Di sini kita klik, kemudian kita lihat di sini. Oke, ini bisa. Kemudian kita akan setting untuk dimension. Oke, dimension yang kita pakai adalah default ISO. Kita save dulu. Kemudian di sini kita akan menggunakan presisi, yaitu 2 angka di belakang koma. Kalau kita ganti di sini, kita pakai tetap di 2 di belakang koma. Kemudian trailing zero di display dan di angular display, yang pengukuran sudut dan pengukuran linear. Untuk trailing zero nya kita hilangkan centangnya, agar nanti untuk angka bulat itu tidak ada komanya. Itu kemudian kita cari di alternate unit. Di sini juga trailing zero kita hilangkan. Kemudian display kita cek. Di sini ada beberapa yang perlu kita rubah. Extension biasanya kita rubah agak lebih pendek. Di sini ini terlalu panjang, kita rubah misalkan 1,2. Kemudian gapnya misalkan ini kita rubah 0,6. Kemudian spacingnya kita rubah 7. Spacing kita lihat kodenya di sini adalah berarti untuk pengukuran yang otomatis dari program. Misalkan di sini adalah dari tepi benda kerja 10, kemudian berikutnya adalah 7. Ini kita cek lagi di teks, apakah yang ada yang dirubah. Kita lewati toleransi. Di sini untuk display kita rubah ke yang no trailing zero. Nah, di sini agar sama, tetapi primary unit ini untuk trailing zero juga kita hilangkan. Kita cek lagi di sini, kita rubah. Di sini tidak kita rubah. Oke, kemudian berikutnya kita masuk di layer. Di layer untuk breakline kita cek, kita simpan dulu. Ada beberapa yang perlu kita rubah. Breakline 0,5 kita rubah menjadi akan 0,25. Kemudian center mark ini continue kita rubah jenis garisnya menjadi dash dot. Begitu juga yang center line kita rubah menjadi dash dot. Kemudian dimension 0,25 terlalu besar, baliknya kita rubah menjadi 0,18. kemudian sekalian untuk misalkan nanti ada overlay di sini kita rubah, ini terlalu banyak, ini rubah misalkan 0,35. kemudian section ini chain kita rubah juga menjadi dash dot. Kemudian untuk tweak trail, untuk yang nanti export view continue kita rubah menjadi long dash dot ini. Oke, kemudian ada lagi misalkan yang surface texture di sini base nya dari ini kita rubah menjadi yang ISO 1302 1978 agar nanti penempatannya sesuai dengan standar ISO nya. Kemudian berikutnya di teks, di sini label teks kita pakai Isopeur sama, yaitu kita cari Isopeur tingginya 3,5, kemudian balik. Note tag-nya kita juga sama Isopeur sama, tingginya kita rubah 2,5. Oke, kita cek lagi apakah masih ada yang perlu kita rubah. Oke. Dimension default ISO kita cek. Ini toleransi teks primary
Oke, toleransi di sini kita lupa misalkan menjadi 1,5. Oke, kalau sudah selesai kita simpan. Kemudian kita akan membuat catatan-catatan yang diperlukan pada gambar. Kita akan membuatnya di sketch symbol. Di sini kita define new symbol. Kita misalkan akan menulis untuk catatan umum teks. Di sini kita buat yaitu general note. D1 misalkan debur sat H 0,3 kali 45 derajat, kemudian 2 unspecific sampel 1 kali 45 derajat, kemudian 3 unspecific radius envelope 0,5, kemudian nomor 4 ada general note antara lain misalkan fundamental, tolerancing, prinsipal. Kita pakai ISO 8185, kemudian casting condition, dengan kita pakai ISO 8015 CTSP. Kemudian untuk machiningnya ini simple tolerant, machining pakainya adalah ISO 2768. Kemudian geometric tolerance, kita makanya ISO 1101. 5 untuk side angle nya 1 derajat. Kemudian itu kita open. Oke, kita finish sketch. Kita beri nama misalkan general. Oke, kemudian kita membuat lagi banyak simbol lagi. Misalkan saya akan membuat lagi yaitu unspecific scale, isometric view. Oke, saya beri garis bawah dua-duanya, mungkin ukurannya besar. Oke, saya beri nama isometric. Save, bikin lagi, yaitu misalkan untuk semua komponen base, misalkan buat 3,5. Oke, sketch base, bikin lagi teks, browsing, simpan, bikin lagi, Oke,
bearing bos, bearing. Oke, sudah semua. Kemudian kita bikin lagi. Oke, skala misalkan skala 1:2. Oke, banding 2. Ini misalkan kita copy, kemudian paste, kita ganti 1:4. Oke, kita edit 1:4. Oke, pilih sketch. Yes, kemudian kita akan buat lagi. Ini boleh kita paste lagi biar lebih cepat. Misalkan kita buat angka, PTY misalkan PTY 1 misalkan. Oke, yes. Di sini kita ganti namanya PTY. Berikutnya tadi di sini saya lupa, misalkan itu iron cache. Oke, sini sana terus misalkan edit. Steel karbon. Oke, tulis sini misalkan kita ganti yang plus. Oke, kemudian kita copy, tuliskan yes, kita copy yes, misalkan di sini angka 1, angka 1, edit misalkan 3,5. Oke, copy paste misalkan display 2. Oke, 4. Update. Edit 5 ini stop.